ujian IoT tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan presentasi dari tim Hyoto yang akan disampaikan oleh teman-teman dari SMK Cendekia Wanasari Indramayu. Yang pertama yaitu presentasi tentang perakitan oleh Devi dan Fitri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perakitan Hyoto. Bahan atau komponen perakitan sensor: papan PCB sensor, pin header female, terminal block, resistor, adaptor, WiMOS D1 mini, kabel jumper, dan kabel hitam putih. Bahan atau komponen perakitan aktuator: papan PCB sensor, papan PCB SSR, pin header female, terminal block, pin header male, nodo MCU, kapasitor, mini jumper, relay SSR, adaptor, kabel hitam putih, dan kabel jumper. Langkah perakitan sensor: 1. Siapkan papan PCB sensor yang masih kosong dan komponen-komponennya. 2. Pasangkan pin header female yang sudah dipotong ke papan PCB sensor. Ketiga, pasang terminal blok ke bagian power DC, pin D1, pin D2, dan pin analog. Keempat, pasang resistor di samping terminal blok. Selanjutnya, kelima, pasangkan kabel jumper pada adaptor sesuai dengan positif negatifnya di bagian DC. Keenam, pasangkan kabel hitam putih di adaptor sesuai dengan positif negatifnya di bagian AC. Ketujuh, hubungkan kabel hitam putih untuk ke bagian pin D1 dan pin D2. Kedelapan, lalu pasang WiMOS D1 mini di atas pin header female. Selanjutnya akan disampaikan oleh Devi. Langkah perakitan aktuator: 1. Persiapkan papan PCB aktuator SSR dan komponen-komponennya. 2. Pasangkan pin header female ke papan PCB aktuator SSR. 3. Pasangkan terminal blok ke bagian power AC, load DC, power DC. 4. Pasangkan kapasitor sesuai dengan positif negatifnya. Selanjutnya, 5. Pasangkan pin header female, lalu pasangkan mini jumper di atas pin header male. 6. Pasangkan kaki relay terlebih dahulu. Setelah dipasang, lalu pasangkan ke papan PCB aktuator SSR. 7. Pasangkan kabel jumper pada adaptor sesuai dengan negatif positifnya. Setelah sudah dipasang, lalu hubungkan ke power DC. 8. Terus pasang kabel hitam putih pada adaptor sesuai dengan negatif positifnya. Lalu hubungkan ke power AC. 9. Setelah itu pasangkan node MCU ESP8266 pada pin header female. Troubleshooting: 1. Relay rusak atau bocor. 2. Salah pasang kabel pada adaptor. Penyelesaian: 1. Mengganti relay dengan yang baru. 2. Pastikan memasang kabel pada adaptor dengan benar sesuai dengan letak positif dan negatifnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, saya Kusvitasari akan melanjutkan PPT uploading dan QR code. Langkah uploading: buka program LSKK Hyoto DO2 lampu. Masukkan GUI sesuai yang ada di catatan LSKK dan masukkan client name atau nama alat dengan benar. Klik Tools, pastikan board pada ESP8266 dan node MCU ESP2M modul. Dan pastikan portnya sesuai yang ada pada serial portnya. Lalu kembali ke halaman Arduino, lalu klik Upload. Setelah selesai di-upload, lalu cek ke serial monitor dan klik
dan klik reset pada ISP. Cara menghubungkan ke Wi-Fi. Yang pertama, buka settingan Wi-Fi di handphone atau di laptop. Yang kedua, kemudian cari dengan SSID berupa MAC address. Yang ketiga, setelah dipilih masukkan password. Yang keempat, pilih configure Wi-Fi, lalu akan terdeteksi Wi-Fi yang ada di sekitar kita, lalu pilih Wi-Fi yang diinginkan. Maka beberapa saat akan keluar dari settingan tersebut. Yang keenam, ketika dilihat di serial monitor akan muncul tulisan watchdog, maka microcontroller sudah terhubung ke Wi-Fi. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh Denisa. Cara membuat QR Code. 1. Masuk ke file, cari QR Neuti. 2. Pilih Hyoto yang akan diprogram. 3. Ganti GUID, match, dan name sesuai yang ada pada catatan LSKK jika sudah salin semua. 4. Lalu masuk ke Chrome, pilih QR Code Generator, klik Free Text, lalu tempel yang tadi sudah disalin, kemudian klik tanda panah download QR Code. Lanjutannya. 5. Lalu kembali ke file, klik New Template QR, lalu akan muncul template QR dan pastikan modul, SN, dan match-nya benar sesuai dengan yang ada pada catatan LSKK. Lalu klik kanan pada gambar QR, lalu pilih Change Picture dan klik This Device. 6. Cari kata download, lalu pilih gambar QR. 7. Klik 2 kali otomatis template akan masuk sendirinya. 8. Jika sudah klik file lalu pilih print dan cari kata print, otomatis kode QR akan keluar dari mesin print. Sekian dari kami, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh tim testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim testing akan menjelaskan tentang testing Hyoto 4 langkah. Deskripsi. Tujuan mentesting untuk mengetahui nyala atau enggaknya box Hyoto sensor dan aktuator. Tahap sebelum testing. Langkah yang pertama, pasang semua kabel power, saklar, dan lampu, dan pastikan pemasangan kabel dengan benar. Kabel power harus tersambung pada kabel yang terhubung ke adaptor, sedangkan lampu dan steker harus terhubung dengan kabel yang tersambung ke load AC. Buka aplikasi MQTT Box, klik Crane MQTT Box, Crane isi credential seperti name, protokol, user, host, password, lalu save. Maka lanjut ke halaman utama aplikasi MQTT Box, pilih topik yang akan ditesting, lalu ganti guild yang ada pada kode QR pada box Hyoto. Ini beberapa langkah-langkah testing Hyoto 4 langkah. Yang pertama, aktuator ke aktuator, sensor dan aktuator. Sensor aktuator menggunakan saklar, sensor aktuator menggunakan aplikasi. Yang pertama, testing aktuator ke aktuator. Pilih topik sebagai aktuator dan masukkan guild yang sama pada box aktuator yang akan ditesting. Setelah itu, colokan kabel ke stop kontak. Klik publish pada aplikasi, dan jika ingin menyalakan lampu, tambahkan pagar 0 pada guild, dan jika untuk mematikan lampu, pagar 0 harus diganti dengan pagar 1. Tahap kedua, sensor dan aktuator menggunakan MQTT Box. Sambungkan kabel power dan lampu pada Hyoto aktuator, lalu sambungkan kabel power pada Hyoto sensor. Kemudian ganti topik menjadi sensor dan samakan guild yang ada pada box sensor. Jika sudah, colokan kedua kabel power pada stop kontak lalu publish. Jika menyala berarti berhasil, tidak seperti yang pertama. Jika ingin menyala, lampu terhubung
tambahkan pagar satu-satu dan sebaliknya jika ingin mematikan lampu, satunya harus diganti dengan 00. Sensor dan aktuator menggunakan saklar. Sambungkan kabel power, saklar, dan lampu pada hyoto aktuator sensor, lalu colokkan semua kabel power ke stop kontak. Kemudian ganti topik menjadi sensor dan samakan guide yang ada pada box sensor. Jika sudah, lalu publish dan kemudian coba untuk on-off-kan menggunakan saklar, hingga lampu bisa menyala dan mati. Jika sudah menyala berarti tahap ketiga berhasil. Tahap keempat, sensor dan aktuator menggunakan aplikasi. Seperti tadi, sambungkan kabel power, saklar, dan lampu pada hyoto, aktuator, dan sensor, lalu colokkan semua kabel power ke step kontak. Kemudian ganti topik menjadi sensor dan samakan guide yang ada pada box sensor. Jika sudah, lalu publish. Kemudian buka aplikasi hyoto lead dan scan kode QR pada box sensor, lalu klik save dan nyalakan dan matikan lampu melalui aplikasi. Jika sudah bisa dikendalikan berarti tahap keempat berhasil. Adapun troubleshooting, yang pertama node MCU tidak mengedip. Program ulang node MCU menggunakan Arduino dengan bahasa pemrograman Hyoto DO2 lampu dan cek pada serial monitor, pastikan Wi-Fi-nya sudah terkoneksi. Relay bermasalah. Cek tegangan menggunakan AVO. Jika tegangan pada relay min berarti harus ganti dengan yang baru, dan jika ada tegangan tapi relay tidak menyala, pastikan pemasangan mini jumpernya tidak terbalik. Meletakkan kabel pada terminal blok dan adaptor. Cek kabel pada terminal blok, pastikan pemasangan kabel dengan benar dan tidak terbalik. Begitu pula dengan solderan di adaptor, sama tidak boleh terbalik. Dan ini beberapa contoh box yang sudah ditesting. Dan ini beberapa tegangan yang ada pada box. Rata-rata tegangan pada aktuator off kosong dan on 175. Sedangkan rata-rata tegangan sensor kalau off kosong dan on 10 sampai 15. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekian presentasi dari tim Hyoto. Ayo kita dengar komentar dari juri, yaitu Kang Fahmi. Yeay. Oke, terima kasih tim Hyoto, tim perakitan, tim uploading, sama tim testing, semuanya udah lengkap, jadi urusannya juga udah lurus, terstruktur. Pertama, oke, tim perakitan tadi ya, tim perakitan. Ini enggak, ada masalah apa di biasanya tadi udah troubleshooting ya. Tapi selain itu kerjasamanya gimana nih bareng-bareng? Ini kan dari tim perakitan kan nanti dikasih ke uploading, terus dari uploading nanti dikasih ke tim testing. Biasanya gimana? Ada problem nggak buat komunikasinya? Ini kan satu tim nih, tim Yoto. Kadang ada masalah nggak? Kayak misalkan kadang ini kan beda kelas juga kan, entah komunikasinya atau gimana. Soalnya ini nantinya harapannya buat diimplementasi di sekolah. Jadi kita punya harapan sama kepala sekolahnya itu untuk produksi Hyoto. Jadi tim Hyoto ini harus kompak. Kayak tadi kan tim perakitan maka dipecah-pecah kan. Ini sekarang disatuin biar semuanya tahu alurnya gitu, dari perakitan tadi kan uploading sampai testing. Jadi kalau ada masalah ya perlu inilah ya harus kompak lah intinya. Tapi semuanya udah lengkap kok ininya, udah bagus, udah lengkap semua. Tapi perlu satu yang bareng-bareng sih. Jadi kayak prinsip kerjanya. Ini kan semua kan dari tadi kan caranya semua ya, cara langkah-langkahnya. Tapi karena emang kita ada di tim produksi, jadi benar emang itu juga. Tapi prinsip kerja nggak kalah penting juga. Jadi prinsip kerja itu ya semuanya ikut. Kayaknya bikin satu PPT lagi aja kali ya. Jadi kayak
kayak apa ya? Kan ya sebenarnya tim testing lebih tahu sih si alat-alat ininya tuh gimana gitu cara kerjanya. Sederhana aja. Kayak misalkan ada saklar sama lampu ya buat nyalain lampu kayak gitu. Sesederhana itu maksudnya. Jadi perlu ada satu slide tentang prinsip kerja gitu. Ini bareng-bareng aja dibuatnya PPT-nya. Terus tadi pengujian juga udah ada dari tim testing, udah bagus. Eh cuma tadi udah ditulis sih sebenarnya angkanya. Angkanya udah ditulis sama simbolnya. Tapi tadi nggak disebut. Lain kali kalau misalkan di apa di tulisan ada ya disebut misalkan 0 volt. Nah, itu voltnya jangan sampai ketinggalan gitu. Tadi nyebutnya 0 aja gitu kan. 0 apa gitu kan. Meskipun tadi udah ditulis tapi tetap harus dikasih tahu lagi. Misalkan yang terukur berapa volt gitu. Itu ya voltnya itu satuannya, satuan tegangannya. Jadi perlu disebutin juga. Tapi udah oke itunya catatannya tadi ya yang pengujian. Terus troubleshootingnya semuanya ada bagus lengkap udah ada semua. Terus video tadi cuma ada tim tim testing doang. Tim perakitan juga harus ada videonya juga sama uploading juga. Tapi nggak apa-apa udah tim uploading sebenarnya udah nggak apa-apa sih segitu juga udah cukup. Terutama tim perakitan harus ada videonya. Kan kadang orang ngelihat dokumen sama video kan beda kadang kan. Jadi nanti tambahannya itu ya dua prinsip kerja. Tapi ini buat semuanya ada prinsip kerjanya sama video yang tim perakitan. Ini gimana sih bisa bisa revisi nggak di sini? Udah mepet waktunya. Oh udah ada. Oh, satu. Berarti udah ada videonya. Oh, oh ya udah kalau gitu ya udah gitu. Ya udah. Kenapa nggak dimasukin lagi tadi? Ya udah nggak apa bagus. Ya udah kalau gitu dimasukin aja ke PPT-nya. Selain itu ya udah lengkap semua. Udah pada udah pada paham lah insya Allah ininya alurnya gitu. Mudah-mudahan bisa diajarin ke teman-temannya yang di sana. Kan katanya di sana mau membuat lab kan ya, lab IoT. Nah, itu mudah-mudahan ya teman-teman ini yang berenang yang pionirnya gitu di sana buat ngajarin ke teman-temannya. Kan berenam kan udah punya bekalnya di sini nih, udah punya apa urutannya di PPT tadi tuh. Ya itu udah benar. Jadi tinggal diajarin lagi. Udah gitu. Sip, mantap. Thank you. Wah guys, keren banget kan presentasinya? Pastinya ada ilmu baru kan? Sekian presentasi dari tim Hyoto, nantikan video selanjutnya ya. Dadah!